Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Wilfridus Kapol dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kali lalu saya dan juga adik-adik di rumah sudah mempelajari bersama tentang ciri teks berita dan juga unsur-unsur yang ada di dalam teks berita. Kali ini saya akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita bersama melihat kembali struktur dari sebuah teks berita. Bagaimanakah struktur dari sebuah teks berita? Saya mengajak adik-adik, kita akan melihatnya bersama-sama. Adik-adik di rumah, kali lalu kita sudah sama-sama melihat tentang unsur-unsur dari teks berita. Antara lain, ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sekarang, Pak akan mengajak adik-adik di rumah untuk melihat bagaimanakah struktur dari sebuah teks berita. Ingat adik-adik, di dalam teks berita kita kenal ada struktur dan juga ada pola penulisan teks berita. Adik-adik jangan sampai bingung dengan kedua hal ini. Struktur itu menyangkut urutan bangunan dari sebuah teks. Sedangkan pola itu bagaimana cara kita menulis sebuah berita. Adik-adik jangan sampai lupa ini. Kali ini Pak akan mengajak adik-adik di rumah untuk bersama kita melihat strukturnya. Di dalam bahasa Indonesia itu kita kenal ada 3 struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi, yang kedua isi peristiwa, dan yang ketiga sumber dari sebuah berita. Apa saja isi dari struktur-struktur ini? Adik-adik kita lihat dari yang pertama. Yang pertama orientasi berita. Sebuah berita dapat diketahui oleh orang lain kalau yang pertama identitasnya jelas. Seperti adik-adik di rumah, kalau berkenalan dengan orang lain, pasti yang ditanyakan adalah nama, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Begitupun di dalam teks berita. Pada bagian orientasi dipaparkan identitas sebuah berita. Di sana orang menyampaikan siapa yang mengalami, apa yang dialami, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Pada struktur yang kedua adik-adik, di sana ada isi peristiwa. Pada isi peristiwa, biasanya penulis akan menjelaskan proses dan keadaan dari sebuah peristiwa. Contohnya, ada sebuah peristiwa kebakaran. Maka pada bagian isi berita akan dijelaskan bagaimana sampai kebakaran itu bisa terjadi. Sedangkan di mana, kapan, siapa yang mengalami, itu akan disampaikan pada bagian 1 tadi adik-adik. Jangan sampai lupa. Lalu pada bagian 3 ada sumber berita. Sumber berita ini penting untuk kita ketahui. Agar berita itu dapat dipercayai oleh orang lain, maka sumbernya harus jelas. Jangan sampai berita itu tanpa sumber yang jelas. Nanti orang ragu dengan isi dari sebuah teks berita itu. Saya harap adik-adik di rumah dapat memahami semua struktur dari teks berita ini dengan baik. Nanti Pak akan mengajak adik-adik di rumah untuk sama-sama melihat dalam sebuah latihan soal kecil untuk kita sama-sama mendalami struktur dari sebuah teks berita. Ayo adik-adik, kita mengikuti latihan soal. Adik-adik yang ada di rumah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang materi yang kita pelajari dan juga latihan-latihan soal pendalaman materi yang sudah kita pelajari bersama. Pada kesempatan mendatang, saya kembali mengajak adik-adik di rumah untuk bersama mempelajari teks berita.
yang akan kita dalami nanti adalah kaidah-kaidah atau aturan dari sebuah teks berita. Aturan yang dimaksudkan adalah aturan kebahasaan yang ada di dalam teks berita. Saya harap adik-adik tetap menjaga kesehatan, mematuhi peraturan pemerintah, terkhususnya protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ingat, guru di sekolah adalah orang tua kedua Anda. Anda belajar dari kami, tetapi kami tidak dapat memberikan sepenuhnya. Orang tua Anda dan lingkungan sekitar Anda adalah guru yang terbaik untuk Anda. Teruslah belajar, raihlah prestasi. Salam literasi.